Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, this is our topic today. It's about a research instrument. Research instrument. So, when we do a research, we should consider which instrument is appropriate for collecting the data. If we do not know how to use a research instrument or how to prepare a research instrument, maybe our research is not as expected. Now, why? Our result is not true. Our result becomes untrue. Why? Nah, ketika instrumen as a measurement of our data, we want to measure the data, but the measurement is not appropriate. Kita mau mengukur data kita, tapi measurementnya, alat ukurnya tidak tepat. Maka research result is untrue. Tidak bisa tidak bisa diterima nanti. Jadi research instrument is very important. If you make mistake in using research instrument, you should do a research again. Now, why? Because your result is not true. Nah, ini akan akibatnya when you use an incorrect or inappropriate instrument. So, preparing a research instrument is very important, or considering what instrument we use is very important in doing a research. Misalnya kita mau meneliti tapi instrumennya tidak tepat atau instrumennya salah. Itu bukan hanya penelitian yang diulang lagi sejak dari awal. Jangan-jangan nanti waktu membuat instrumen, rupanya indikatornya tidak jelas. Ulang lagi buat proposal. Ini sudah penelitian, apalagi kalau misalnya sudah ujian ujian skripsi. Tetapi instrumennya tidak benar, itu gagal itu. Your research will fail. Kalau instrumennya tidak benar. Makanya instrumen ini penting sekali. Apa itu instrumen penelitian? Yang dikatakan instrumen apa? Langkah-langkah, Miss. Langkah-langkah? Instrumen alat untuk melakukan penelitian, Miss. Alat yang kita gunakan alat Jadi research instrument itu alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data kita. Itu research instrument itu. Karena research itu data itu yang penting. Data itu apa yang dikatakan data? Apa itu? Kalau orang mengatakan data penelitian, apa itu data? Data yang kita dapatkan. Hasil yang kita dapatkan dari penelitian kita itu, Miss. Kalau hasil hasil penelitian. Ini data. Kalau hasil penelitian, research result namanya. Ini data. Data itu kita dapatkan setelah kita mengumpulkannya. Bukan hasil itu. Apa itu data? Data itu informasi yang kita kumpulkan. Data informasi Jadi bukan hasil. Kalau hasil penelitian itu sudah kita olah data itu baru dapat hasil. Yang data itu informasinya. Yang mau kita olah itu data tuh. Nah, untuk mendapatkan data itu kita butuh instrumen. Jadi tidak bisa kita melakukan penelitian tanpa instrumen. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang bisa menjadi research instrument itu
tes atau angket. Ya, jadi tes bisa, kalau yang mau diteliti itu berupa ability atau achievement atau skill, itu tes instrumennya. Kalau yang mau kita teliti misalnya sesuatu yang abstrak, itu kita bisa menelitinya dengan menggunakan instrumennya angket. Jadi tes dan angket ini bisa digunakan sebagai instrumen pada penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita ambil tes. Ya, tujuan tes. Aduh, kenapa tuh? Tujuan tes ya untuk mengukur kemampuan. Misalnya kita mau mengukur kemampuan reading atau kemampuan bahasa Inggris, itu kita harus dengan tes. Jadi kalau ada penelitiannya, ini ada penelitiannya pengaruh misalnya strategi atau pembelajaran dengan media online terhadap hasil belajar. Nah, itu tidak bisa kalau tanpa tes. Ya, harus tes itu. Kalau ada hasil belajar berarti harus ada tes. Atau kemampuan itu harus ada tes. Nah, tes itu punya syarat. Ya, instrumen itu tidak salah saja. Tes itu harus dia valid, reliable, dan praktis. Harus ada ketiga ini ya yang harus kita penuhi dalam membuat instrumen. Ya. Apa itu valid? Dan apa saja macamnya valid itu? Nah, valid apa? Yang dikatakan valid siapa yang tahu? Ya? Valid itu tak dibuktikan kebenarannya, Miss. Kita belajar apa ya? Tes ya, language testing. Kalau sekarang assessment ya. Sudah belajar assessment? Sudah. Jadi valid apa? Tes ya, mengukur apa ya ingin diukurnya. Nah, tepat ya. Tepat. Jadi kalau misalnya kita mau menguji speaking, kemudian diberikan ujian writing, tertulis ujian speaking, berarti itu tidak valid. Jadi ujian speaking, ketika ujian speaking itu dilakukan dengan disuruh menulis, maka dia tidak valid. Karena apa? Tidak akan terukur kemampuan speakingnya. Yang dikatakan valid itu dia mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian macamnya kita lihat nanti. Kemudian reliable. Nah, apa pula itu reliable, apa pula itu praktis. Nah, kita lihat itu valid. Ya. Tes dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang ingin diukurnya. Nah, valid itu banyak pula macamnya. Tergantung apa yang mau kita ukur. Kalau kita mau mengukur kemampuan, kita bisa mengukur validasi isi. Ya. Jadi content validity. Ya. Jadi kita validasi isinya. Bagaimana cara kita ya content validity itu? Bagaimana cara memvalidasinya? Kita buat kisi-kisi tes itu dulu. Jangan asal dibuat soal, cari saja soal, kemudian kita buat soalnya. Belum tentu valid itu. Tapi harus buat kisi-kisinya dulu, baru kita buat soal, atau kalau kita cari ada soal yang sudah ada, kita cari soal yang ada. Ya. Tapi kisi-kisi yang penting dulu. Karena kisi-kisi itu yang menentukan ya dia valid atau tidak. Nah, sekarang bagaimana pula membuat kisi-kisi? Ya. Kisi-kisi itu kita dapat dari apa yang kita temukan pada bab 2. Maka bab 2 itu harus jelas dan rinci. Jadi bab 2 jika tidak bisa menyelesaikan atau membantu kita untuk membuat kisi-kisi, berarti bab 2-nya belum selesai itu. Jadi indikator pada bab 2 itu kita kembangkan. Ya, kita kembangkan menjadi kalau ada sub indikator, kalau ada lagi sub indikator bisa pula kita kembangkan lagi menjadi deskriptor. Ya. Jadi apa saja yang mau, misalnya kalau pronunciation, apa saja aspek pronunciation? Ada ada sound, kita apakan pronunciation, kita mengkaji vowel, kita mengkaji konsonan, kita mengkaji diphthong, kita juga mengkaji aspek ya minimal pair, banyak hal yang kita kaji.
maka harus jelas. Kalau pronunciation judulnya berarti banyak yang dikaji. Nah, makanya dalam penelitian kuantitatif kalau besar judulnya, maka makin besar soalnya nanti untuk tes itu. Tapi kalau kita batasi, maka bisa pula kita perkecil soalnya. Kalau yang Nanda kaji itu adalah pronunciation, coba buka buku pronunciation, semuanya harus diuji. Ya. Harus digambarkan pronunciation itu secara utuh di bab 2. Sehingga kita tahu apa-apa saja cakupan dari pronunciation itu. Itu sebabnya kita perlu melakukan limitation. Ya, karena apa? Kalau tidak dilimit, nanti kisi-kisi, waktu membuat kisi-kisi, besarlah kisi-kisinya. Kalau banyak kisi-kisinya, ujilah semuanya. Jadi berapa soalnya? Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Itu tujuannya kita membatasi masalah. Nah, itu yang valid content validity ya, yang bagaimana memvalidasinya ya, ini ya. Nah, jadi kita lihat dari segi macamnya content validity itu, dia bisa berupa item validity. Dia mengukur semua unsur berdasarkan kisi-kisi itu, semuanya diukur. Semuanya dibuat soal tentang kisi-kisi itu. Dan yang kedua, sample validity namanya. Apakah satu soal mengukur satu kisi-kisi sudah mewakili? Nah, jika belum mewakili, maka misalnya kisi-kisinya kita mau ujian structure misalnya. Kisi-kisinya salah satunya to be, penggunaan to be. Nah, to be itu ada, misalnya dalam to be itu ada yang present, ada yang past, ada yang future, ada yang perfect. Semuanya buat kisi-kisinya. Yang present ada is, am, are. Nah, apakah satu is saja sudah mewakili? Nah, itu harus dipertimbangkan. Jika belum, maka kita buat ya mungkin 2 atau 3 untuk satu kisi-kisi, untuk satu aspek yang kita ukur. Nah, itu sampel namanya. Jadi, item per aspek yang mau kita ukur, sementara sampel apakah satu aspek itu cukup ya kita kita buat soalnya, atau dalam satu aspek itu ada 2 soal atau 3 soal ya tentang satu aspek itu. Jadi itu namanya sample validity. Jadi kita tidak hanya satu soal saja untuk satu aspek yang diukur. Nah, jika semuanya dilakukan dalam membuat instrumen, maka instrumen penelitian kita dikatakan valid dari sisi konten. Nah, dalam proposal nanti atau dalam dalam skripsi nanti, ketika kita membahas tentang instrumen, kita kan harus nyatakan apa instrumennya, tes misalnya. Tes ini harus diuraikan, tes ini valid ya secara konten. Karena apa? Jelaskan. Karena dari segi konten yang kita ukur misalnya reading indikatornya adalah ini. Nah, masing-masing indikator dibuat soalnya terdiri dari 3 soal. Ya, kita jelaskan itu. Nah, ini dapat dilihat pada appendix. Ya, soal nomor sekian itu tentang indikator ini. Soal sekian tentang indikator ini. Jelas. Jadi tidak satu saja. Ya, maka kita katakan bahwa instrumen kita valid. Nah, yang kedua, nama validity-nya construct validity. Nah, ini untuk angket ini. Untuk angket. Kalau misalnya instrumen kita angket, maka harus valid secara konstruknya. Bagaimana construct validity-nya? Kalau di angket, misalnya kita mau penelitian tentang minat atau tentang kepuasan. Kalau minat itu kan tidak bisa kita lihat ya. Tidak bisa kita lihat. Tapi kita bisa melihat, mengamati ciri-cirinya, atau kita bisa mengetahui gejalanya. Nah, gejalanya itu di bab 2 kita jelaskan minat itu apa saja ciri-cirinya. Apa dari ciri-ciri ini tahu kita inilah indikator dari minat. Nah, jadi ketika membuat angket itu bisa dikatakan valid jika pada bab 2 itu indikatornya jelas. Mulai dari indikator, sub-indikator,
deskriptor jelas. Sehingga berdasarkan itu kita membuat, ya, berdasarkan indikator itu kita membuat angket yang berupa pertanyaan atau pernyataan, terserah, berbentuk questionnaire atau berbentuk opinionaire. Nah, jika dia mewakili angket kita, pertanyaan-pertanyaan kita di dalam angket itu atau pernyataan kita di dalam angket itu mewakili indikator atau sub-indikator yang sudah kita uraikan di dalam bab 2, maka angket kita itu dikatakan valid secara konstruk. Nah, jadi kita uraikan itu. Ini angket, ini valid, ya, berdasarkan konstruknya. Karena diambil dari indikator ini dengan deskriptornya ini. Jelas ya? Sampai konsepnya jelas dapat diukur. Tapi kalau masih abstrak, misalnya inovatif. Inovatif itu apa? Gejalanya. Apa gejala dari inovatif? Harus kita jelaskan. Nah, kalau tidak jelas, berarti belum valid namanya. Angket belum valid. Oke. Kemudian validasi, ya, validasi ini validitas kriteria, criterion related validity. Nah, ini validitas kita itu berdasarkan kriteria. Apa contoh kriteria, ya, yang mau kita pakai misalnya? Kita mau kriterianya dari IPK mahasiswa. Nah, kita mau mengukur apakah tes kita valid nih. Nah, maka kita apakan? Kita bandingkan hasil tes kita ini, ya, kita korelasikan. Nanti cara mencari korelasi di statistik nanti. Kita korelasikan dengan IPK. Jika dia berkorelasi, maka tes kita ini dikatakan valid. Nah, ini yang disebut dengan validitas kriteria atau criterion related validity. Jadi kita hubungkan hasil tes, kita tes, ya, pakai uji coba dulu. Kita buat soal, kita uji cobakan. Hasil uji coba ini, hasil uji coba tes kita ini, kita apakan? Kita cari, kita korelasikan dengan IPK, ya, mahasiswa. Atau kalau bisa dengan, kalau enggak dengan IPK, kalau siswa tentu dengan nilai rapornya, ya, nilai rata-rata rapornya kita korelasikan. Nah, jika dia berkorelasi, maka soal kita itu dikatakan valid, ya, secara kriterianya. Nah, itu yang kriterian. Nah, ini validity yang dari segi apa, yang paling mudah disebut dengan validitas muka atau face validity. Ini hanya kita lihat sekilas saja. Oh, ini sudah bisa mengukur, ya, mengukur yang ingin saya ukur. Nah, ini dikatakan dia valid. Namun face validity ini, ya, face validity ini dikatakan validitasnya paling rendah. Dan kita tidak menerima ini untuk penelitian. Nah, jadi ini sekadar untuk pemahaman apa yang disebut dengan face validity saja. Jadi dilihat dari bentuknya saja sudah bisa kita apakan, oh ini sudah bisa ini untuk mengukur kemampuan writing anak. Tidak diuji secara angkanya, tidak jelas. Nah, yang kedua, reliable, ya, reliable. Tes itu harus reliable. Bagaimana cara mencari reliable? Apa itu reliable? Yang pertama kita harus paham dulu, reliable itu apa? Apa yang dikatakan reliable? Konsisten, ya. Konsistensi dari sebuah tes itu reliable, disebut dengan reliable. Walaupun soal itu diuji beberapa kali, hasilnya sama. Nah, jadi itu namanya tes retest. Diuji 2 kali kepada orang yang sama, hasilnya sama. Itu tes. Nah, maka dikatakan tes itu reliable. Atau equivalent test. Ada 2 tes yang equivalent, ya, tingkat kesulitannya sama, ya, materinya sama, cuman soalnya berbeda. Nah, kita berikan kepada orang yang sama. Nah, equivalent test. Ya, jadi
tes itu diberikan kepada orang yang sama, hasilnya dikorelasikan. Nah, setelah kita korelasikan, ternyata dia berkorelasi. Nah, maka dikatakan tes itu reliable. Nah, yang split half, itu satu tes kita bagi menjadi dua. Tes bernomor genap dan tes bernomor ganjil. Nanti dicari korelasinya. Maka tes, kalau misalnya dia berkorelasi, maka dikatakan tes itu reliable. Nah, itu mencari reliability. Jadi, tes reliability ini kita butuh rumus, ya, rumus korelasi untuk menentukan apakah dia reliable atau tidak. Nah, untuk rumus kita bahas dalam statistik nanti. Rumus Perman, ya, atau persen untuk mencari rumus korelasi nanti bisa kita menentukan apakah tes itu reliable atau tidak. Kemudian practice. Tes itu harus praktis. Efisien waktu, tenaga, dan dana dalam pembuatan dan pelaksanaan tes. Jangan nanti ketika kita mengadakan tes tapi waktunya tidak efisien, habis waktu atau habis tenaga untuk mengerjakan atau membuatnya sendiri, membuat tes itu habis waktu, mengerjakannya juga, ya, tenaga juga, dana habis. Nah, itu dikatakan tesnya tidak praktis. Jadi syarat tes itu harus praktis, mudah dirancang, mudah dilaksanakan, mudah dinilai, dan diinterpretasi. Nah, jangan sampai tes itu tidak mudah untuk dirancang atau tidak mudah dilaksanakan, susah sekali. Dan menginterpretasinya, memaknai tes itu pun sulit. Nah, berarti tidak praktis. Oke. Tentang tes ini, ya, perlu ya dipahami. Ya, dalam language assessment juga sudah belajar tentang tingkat kesulitan tes, ya, tentang tingkat daya pembeda tes. Jadi tes itu harus juga selain dari yang ini, hal yang kecil yang perlu juga dipahami adalah daya pembeda dengan tingkat kesulitan. Tes tidak boleh terlalu mudah. Artinya semua anak bisa menjawabnya. Anak yang paling lemah pun bisa menjawabnya. Berarti tes itu sangat mudah. Ya. Atau ya tidak bisa membedakan, tes itu tidak bisa membedakan anak yang pintar dengan anak yang lemah. Berarti tesnya tidak bagus. Mestinya tes yang bagus itu punya tingkat kesulitan, ya, dan punya daya pembeda. Oke, dan ini instrumen yang bisa kita gunakan di dalam penelitian, ya, penelitian kuantitatif. Dan syarat instrumen ini harus bisa terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi, maka kembali lagi membuat instrumen. Nah, jadi kalau tidak terpenuhi, bagaimana kalau tidak reliable? Ulang lagi. Nah, berarti tesnya tidak benar, ya buang. Nah, nanti ya ada lagi analisisnya per item yang Anda juga belajar dalam assessment. Jadi per item, apakah soal nomor 1 ini valid? Ya. Apakah soal nomor 2 valid? Mana soal yang tidak valid itu dibuang. Ya. Karena apa? Soal yang tidak valid itu yang akan mempengaruhi validity dari soal semua, ya, dari tes kita. Nah, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kita. Nah, inilah yang perlu dipahami dalam instrumen dari penelitian kuantitatif. Jika ada pertanyaan, silakan.